manuk hiber kujang-jangna jalma hirup akalna gitu ya. Semua punya habitatnya masing-masing. Tapi pada hari ini manuk di mana hirupna aja. Kemudian jelema oge di mana hirupna, bahkan susah hirup, susah sare, susah lain sebagainya gitu. Gara-gara apa? Gara-gara kita tidak bisa bijaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana, salam Sunda. Nah, alhamdulillah di hari ini saya ditemani oleh figur yang luar biasa, senior saya, itu ada Kang Yudi, yaitu Ketua DPP Satria Sunda Sakti. Nah, Kang, sebelum kita bincang-bincang lebih dalam gitu ya mengenai tema kita hari ini, membumikan nilai-nilai kasundaan di Jawa Barat begitu. Nah, saya ingin bertanya dulu, Kang, apa itu Satria Sunda Sakti dulu gitu, Kang? Oke, siap. Sampurasun. Latar belakang berdirinya Satria Sunda Sakti berangkat tina obrolan anu santai, Kang. Jantan kawitna teh Ngopi-ngopi gitu ya, Kang. Ngopi-ngopi antawis pribados, kemudian aya pun lanceuk, aya pun emang. Nah, nuju ngobrol santai sambil ngopi. Nah, terbesit dina obrolan eta teh. Nah, kitu zaman kiwari teh barudak teu saropan. Teu saropan ka kolot teu punten-punten acan. Kemudian oge individualisnya. Hayo main gadget gitunya, tapi sampai lupa karena masalah anu langkung penting tibatan eta gitu barudak zaman kieu. Nah, kemudian ari seni-seni di luar negeri rame gitunya di sekolah-sekolah, kemudian di lingkungan urang. Tapi ari pencaksilat, jaipong, bajidor atau lain sajabina sama sekali sesah ditemukan di wilayah urang gitu. Nah, terbesit tidinya teh tina obrolan anu santai teh muncul kumaha lamun urang bikin organisasi gitu, minimal mah keluarga we heula gitu ya. Sangkan tiasa mempertahankan budaya atau napi seni budaya nu aya di lingkungan urang gitu. Kawitna kitu, Kang. Sejarah Satria Sunda Sakti teh. Berarti aya nu ngagagas gitu kan ya, Kang, dalam obrolan itu teh aya beberapa orang gitu kan ya, Kang, tentunya teu akan ngumpul. Nah, kira-kira anu kapungkur menggagas Satria Sunda Sakti itu aya sabaraha orang, Kang? Sareng sawae gitu kan. Nah, dina waktos harita teh tantosna abdi pribadosnya menuju ngopi gitu di ruang tamu pangker. Kemudian aya pun lanceuk namina Kang Dani Hilman. Eta oge diantawis anu paling menggebu-gebu hoyong ngadirikeun organisasi seni budaya Sunda. Oke, aya Pak Haji Amin Muhammad Barkah. Kalarasan dina waktos harita dugi ka kiwari oge janten Kepala Desa Margahayu Selatan. Kemudian aya pun lanceuk Iwan Hermawan. Kemudian aya rerencangan pribados kapungkur nuju S3. Bahkan anjeunna mah sanes orang Sunda. Orang Riau gitunya Dr. Sabri Saleh Anwar. Di antawisna eta penggagas-penggagas anu ngalahirkeun kenapa Satria Sunda Sakti ada itu tidak lepas dari andil mereka ya, Kang, gitu. Iya, betul. Kontribusi pemikiran dan juga gerakan-gerakan sehingga lahirlah Satria Sunda Sakti ini begitu kan, Kang. Nah, yang selanjutnya kesenian apa saja, Kang, yang hari ini menjadi lahan garapan Satria Sunda Sakti itu sendiri? Untuk wilayah kesenian tentunya yang pertama ada seni pencaksilat. Nah, pencaksilat di Satria Sunda Sakti itu ada dua. Ada yang atlet masuk ke Ikatan Pencaksilat Indonesia IFSI. Ada juga di PPSI. Jadi murni seni silatnya itu silat buhun. Jadi dulu sempat ada gerakan khusus di Satria Sunda Sakti yang notabene lahir dari rahim Satria Sunda Sakti,
yang dinamakan silat buhun gitu ya. Kemudian juga ada bajidor. Nah, kemudian juga ada jaipongan. Ada juga benjang, ada benjang gulat, juga benjang arak-arakan gitu. Nah, di cabang-cabang yang sudah dibangun oleh satria juga mereka mencetuskan kesenian-kesenian yang notabene sudah ada gitu di wilayahnya masing-masing. Kenapa saya bilang mencetuskan? Karena sempat mati kemudian dihidupkan kembali gitu ya. Nah, teman-teman atau sahabat-sahabat yang notabene lahir dari cabang-cabang ini berjuang bagaimana caranya seni-seni yang sudah mati itu dihidupkan kembali. Di antaranya di Cianjur, di Tasik, di Garut, di Pangandaran, dan lain sebagainya. Berarti luar biasa ya, bukan hanya pencaksilat yang punya struktural saja gitu kan, yang sering dilombakan gitu, tetapi yang buhunnya pun di Satria Sunda Sakti ini diolah gitu ya kan, dikelola kemudian dimulai gitu, cek bahasa Sunda nama begitu. Nah, kita sekarang lanjutkan ke tema kita, yaitu membumikan nilai-nilai kesundaan di Jawa Barat gitu. Kita mulai dulu dengan pertanyaan atau kita buka obrolan dengan Sunda Kiwari itu seperti apa keadaannya? Sunda Kiwari tentunya berhubungan dengan tata nilai kesundaan yang menurut saya sudah mati, dikubur di tanah sendiri. Itu sangat mengkhawatirkan sekali. Dan ketika berbicara mengenai budaya Sunda, itu pun juga sangat luas gitunya. Sebagaimana kita membicarakan bintang di langit gitu, begitu sangat banyak dan sangat luasnya mengenai kebudayaan Sunda. Pada akhirnya saya hanya ingin menyampaikan terkait problematika orang Sunda pada hari ini yang jauh daripada nilai kebudayaan Sundanya. Apa saja nilai yang menjadi masalah dan sangat mengkhawatirkan di Jawa Barat pada hari ini? Di antaranya yaitu individualisme yang jauh daripada nilai-nilai kesundaan. Padahal di dalam nilai kesundaan itu ada istilah silih asih, silih asah, silih asuh gitu ya. Yang notabene isinya ini kan sangat dalam. Bukan hanya mengandung masalah bagaimana kita harus sopan terhadap tetangga, tapi juga mengandung nilai toleransi yang sangat tinggi. Sebagaimana contoh begini. Silih asih lah contohnya. Kita membahas masalah asih atau masalah cinta, itu dalamnya luar biasa ya. Dalamnya luar biasa. Bagaimana kita berbicara mengenai silih asih, saling mencintai antara satu dengan yang lain, itu tentu bisa kita kaji dalam pertemuan yang khusus kan. Gitu, baru membahas silih asih, belum kita membahas silih asah. Silih asah di sini kan bagaimana kita bisa mentransfer ilmu pengetahuan sampai bisa mentransformasi atau internalisasi antara satu dengan yang lainnya. Itu kan silih, karena bahasanya silih ya. Kalau hanya mentransfer itu kan memberi pengetahuan. Tapi kalau silih asah itu harus bisa meninternalisasi nilai-nilai ilmu pengetahuan terhadap masyarakat itu sendiri atau satu sama lain di Jawa Barat, di masyarakat. Kemudian belum lagi silih asuh, silih asah, silih asih, silih asah, silih asuh. Silih asuh ini kan sampai pada tingkat mengasuhnya, silih asuh mengasuh, dimana kemudian ada yang mengpar gitu, bahasa Sundanya kumalaun aya mengpar, gitu ya, kan? Mengpar kemudian diasuh gitu ya, agar supaya tidak terjerumus lah ke dalam jurang-jurang yang membahayakan gitu. Baik membahayakan bagi diri maupun membahayakan bagi masyarakat dan alam. Nah, belum lagi kita berbicara mengenai nilai-nilai Sunda yang berhubungan dengan alam. Itu kan banyak sekali siloka-siloka atau uga yang mengajarkan tentang bagaimana hubungan kita dengan alam. Tapi pada konteks hari ini, permasalahan masalah alam ini kan begitu sangat mengkhawatirkan. Jujur ya, saya secara pribadi ingin menyampaikan kepada khalayak masyarakat, Jawa Barat ini kan wilayah agraris, tapi kenapa kok sampai hari ini
masyarakat begitu giat dalam hal pembangunan. Ini kan tidak sesuai dengan siloka yang sudah diajarkan oleh sesepuh katanya, oleh pendahulu kita yang mengajarkan manuk hiber kujangjangna jalma hirup ku akalna gitu ya. Semua punya habitatnya masing-masing. Tapi pada hari ini manuk di mana hirupna aja. Kemudian jelema oge di mana hirupna, bahkan susah hirup, susah sare, susah lain sebagainya gitu. Gara-gara apa? Gara-gara kita tidak bisa bijaksana terhadap lingkungan alam sekitarnya. Yang mana pendahulu kita itu mengajarkan kita hidup sesuai dengan habitatnya masing-masing gitu. Belum lagi kita berbicara mengenai tentang religiusitasnya. Orang Sunda itu sangat religius ya. Orang Sunda itu sangat religius. Ada istilah apa namanya, mulih ka jati mulang ka asal. Itu ajarannya adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Segala sesuatu harus kembali kepada Tuhan gitu ya. Harus kembali kepada Tuhan. Pada akhirnya kita bersikap itu harus lillahi ta'ala. Jadi tidak boleh keluar dalam jalur keikhlasan dalam beramal gitu ya. Begitu, itu kan keren. Kita kalau membahas nilai-nilai kesundaan ini beserta permasalahannya tidak akan habis dalam waktu 1 hari, 2 hari, sampai 1 bulan bisa jadi ya. Karena begitu banyak dan kompleksnya terkait masalah problematika kesundaan di Jawa Barat itu sendiri. Nah berarti hari ini ada degradasi yang sangat luar biasa besar gitu ya kan, dari budaya luar yang masuk ke Indonesia, sehingga budayanya sendiri itu sudah mulai ditinggalkan oleh orang-orang Sunda itu sendiri. Nah artinya ini miris gitu Kang ya, ada satu keadaan di mana budaya kita itu asing di negerinya sendiri gitu, di tanah Jawa Barat sendiri gitu. Tamu di rumah sendiri. Tamu di rumah sendiri. Ini Kang menarik gitu ya. Ketika kita tadi ada nilai-nilai yang Akang bahas gitu ya, yang saya anggap ini nilai-nilai kesundaan yang masih melangit gitu Kang ya, yang harus dibumikan di masyarakat begitu Kang, terkhusus masyarakat Jawa Barat gitu. Ada lagi Kang gitu nilai-nilai yang seperti itu yang perlu masyarakat Jawa Barat tahu gitu kan. Tadi ada silih asah, silih asih, silih asuh, kemudian ada juga tadi yang beberapa yang dibahas, ada lagi kan gitu yang bisa diinformasikan gitu ke masyarakat sehingga menambah ilmu gitu. Wah banyak sekali ya. Kita mungkin nanti ada pertemuan khusus untuk membahas silokanya atau uga bahasa Sundanya. Nah diantaranya di sini kan perlu strategi ya, strategi untuk bagaimana nilai-nilai kesundaan ini tidak melangit, tapi bisa membumi, dinikmati oleh seluruh generasi penerus orang Sunda gitu di Jawa Barat. Nah strateginya itu diantaranya agar supaya bisa dicintai ya, dicintai dan digandrungi oleh kalangan pemuda. Diantaranya bagaimana si nilai-nilai budaya juga seni budaya yang saat ini diperjuangkan oleh Satria Sunda Sakti itu didesain, dikombine agar supaya bisa menjadi daya tarik yang tinggi gitu. Nah, bagaimana desainnya? Desainnya itu contoh dengan bungkusnya yang menarik. Bisa jadi isinya sama tapi bungkusnya menarik. Dikemas gitu ya kan, semenarik mungkin. Sebagaimana contoh silat ini kan sudah ada kemajuan yang signifikan ya. Sebagaimana dipelopori atau yang saat ini digandrungi ya, bukan dipelopori. Yang saat ini digandrungi oleh pemuda itu kan Iko Uwais. Nah, Iko Uwais ini bagus. Dia bisa masuk di kalangan pemuda karena apa? Karena sosoknya yang ganteng gitunya. Kemudian bisa masuk Hollywood. Kang Cecep juga sama bisa masuk Hollywood. Nah, sehingga para pemuda, contohnya yang saat ini ada di lingkungan saya sekitar ini, sebagian besar anak-anak di sini ini ingin mengikuti jejak Iko Uwais dalam berkarir. Mereka ini sampai berlatih siang malam hanya untuk bisa berlatih pencak silat, mengikuti sepak terjang gitu ya, figurnya gitu ya kan. Nah, seharusnya seni-seni yang lain pun juga sama.
contoh jaipong gitu, bagaimana dikemas dengan bagus agar supaya tidak kalah dengan penari-penari Korea. Nah, saya bisa jamin gerakan seni jaipong itu lebih bagus daripada gerakan K-pop Korea. Saya jamin. Blackpink atau lain sebagainya. Saya bilang demi Allah ya, gerakan jaipong itu lebih bagus daripada gerakan yang saat ini digandrungi oleh pemuda maupun pemudi di Jawa Barat khususnya. Ya gitu Kang, berarti kita itu butuh satu strategi gitu ya. Jelas, untuk mengemas itu sendiri gitu. Dan kira-kira nih strategi apa yang sudah hari ini dilakukan oleh Satria Sunda Sakti untuk mempertahankan budaya itu sendiri, Kang? Untuk mempertahankan saat ini yang berjalan di divisi contoh seni kebudayaan Satria Sunda Sakti. Yang pertama ada edukasi. Edukasi ini bagaimana generasi penerus dari sejak dini anak-anak itu bisa mengenal seni pencaksilat contohnya. Alhamdulillah ada beberapa banyak titik yang sudah dibentuk oleh Satria Sunda Sakti dalam bidang pencaksilat contohnya. Bahkan sampai saat ini masuk di wilayah pesantren-pesantren di setiap cabang ya. Kemudian masuk di sekolah-sekolah, sampai saat ini juga masyarakat di setiap cabangnya itu gandrung mengikuti kegiatan silat gitu. Nah, ternyata pendaftarnya itu banyak anak kecil, bahkan yang usia-usia PAUD ini banyak yang daftar karena apa? Karena dianggap tren gitu ya, tren gitu ya. Da kumaha nu gede kan, kalau yang gedenya mencontohkan yang baik, pasti anak-anaknya juga akan mengikuti apa yang sudah dicontohkan. Tapi kalau yang besarnya mengajarkan K-pop ya otomatis anaknya juga pengen mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh kakak-kakaknya atau bapak-bapaknya itu sendiri. Nah, saat ini strateginya itu kita ambil dari akar rumput. Baik itu dalam seni jaipong, seni pencaksilat, seni benjang, seni cianjuran, lain sebagainya, di tataran akar rumput gitu ya. Dari sejak dini dikenalkan sampai disampaikan. Ternyata untuk sampai bisa jaipongan itu nggak mudah gitu. Butuh tahapan-tahapan yang runtut ya, seperti anak tangga gitu ya. Dari dasar, kalau silat mah dari kuda-kuda dulu ya, belajar kuda-kuda, kemudian selanjutnya belajar bagaimana cara rogokan dan lain sebagainya lah gitu ya. Ternyata nggak semudah apa yang digambarkan oleh budaya-budaya asing yang masuk ke kita gitu kan. Kan seninya di mana gitu ya, cuma utek-utekan tuh para dugu gitu. Maaf, bukan joget para dugunya. Bukan saya merendahkan ya, tapi saya meyakini apa yang sudah menjadi peninggalan orang tua kita itu betul-betul syarat dengan nilai yang begitu dalam ya. Jadi bukan hanya masalah gerakan, tapi juga di dalamnya syarat dengan nilai yang sangat tinggi. Jadi nilai keilmuannya juga sudah tidak perlu diragukan lagi. Tidak perlu diragukan. Sampai contoh begini, silat ya. Silat itu mengajarkan tidak menyerang kan, tapi bertahan. Dalam artian di sini orang Sunda itu untuk usil kabatur gitu ya, dan tidak suka kelahi. Sehingga filosofi dalam pencaksilat ada orang yang hebat pencaksilat adalah orang yang tidak berkelahi gitu ya. Itu hebat. Jadi pencaksilat ini dipelajari lain yang ngalukai batur gitu ya kan, lain yang pasea gitu ya, bukan untuk bertengkar gitu, tapi untuk ketika diganggu begitu, ketika ada yang menyerang bisa bertahan. Nah gitu ya kan? Belum lagi kita membahas pangsinya. Pangsi ini adalah gambaran dari identitas orang Sunda. Pangsi ini kan kesederhanaan. Kesederhanaan itu adalah kejujuran ya. Saya ingin menyampaikan bahwa kesederhanaan itu adalah ujung daripada kebahagiaan, begitu ya. Jadi orang tua kita ini zaman dulu mengajarkan kepada kita kenapa harus hidup sederhana, pakai pangsi gitu ya, agar supaya kita tidak terikat dengan duniawi. Karena yang menentukan sejahtera, yang menentukan senang, yang menentukan bahagia itu bukan faktor luar gitu ya, tapi faktor dalam diri sendiri. Nah itu baru pangsi, belum ikat ya, belum ikat. Kita membahas ikat nanti panjang lagi gitu ya, dan tentu butuh strategi lagi. Dan saya yakin
strategi podcast ini adalah strategi kekinian gitu ya, yang bisa mentransformasi masyarakat dengan silih asah tadi gitu ya, saling mengasah satu sama lain begitu. Nah terus Kang kita bahas sedikit ya, kan saya baca profil dari Satria Sunda Sakti itu salah satunya di dalamnya itu ada divisi pendidikan Kang. Nah untuk apa nih divisi pendidikan ini dibentuk dan apa saja nih tujuan daripada divisi pendidikan itu? Ya tadi sudah saya sampaikan di antara tujuan daripada dibentuknya Satria Sunda Sakti itu bagaimana tidak hanya mentransfer nilai-nilai kesundaan di tengah masyarakat, tapi harapan kami bisa mentransform. Jadi tujuan pendidikan di Satria Sunda Sakti itu bagaimana bisa menginternalisasi ajaran-ajaran kesundaan sampai kepada masyarakat. Jadi tidak tercerabut dari akarnya. Bisa jadi seni pun juga bisa jadi seni tercerabut dari akarnya. Contoh begini. Dulu yang namanya contoh benjang, adanya benjang atau diselenggarakannya benjang ya, maksudnya diselenggarakannya benjang ketika pasca panen. Jadi tidak bisa dicabut ya. Jadi kegiatan benjang itu ketika pasca panen. Begitupun dengan jaipong dan lain sebagainya. Ya bagaimana kalau seandainya kita mengadakan benjang tapi sawahnya geus gitu. Sawahnya geus pada akhirnya hanya bisa ditemui di tempat-tempat contoh acara-acara pernikahan, acara-acara sunatan dan lain sebagainya. Nah, divisi pendidikan ini bagaimana caranya agar supaya bisa memfasilitasi gitu ya, memfasilitasi seni-seni yang ada di kesundaan, baik itu silat, kemudian jaipong dan lain sebagainya, difasilitasi di semua cabang Satria Sunda Sakti di seluruh wilayahnya gitu, di DPC-nya. Agar supaya bisa bisa terus berdiri dan berkembang gitu ya. Itu saja. Nah, yang selanjutnya harapan nih Kang, pastikan dengan dengan runtutan tadi gitu, dengan proses yang panjang untuk terbentuknya Satria Sunda Sakti dan gerak langkah sepak terjang di kesundaan ini punya harapan begitu kan ya Kang? Nah, harapan untuk kebudayaan Sunda ini sendiri bagaimana Kang? Harapannya dalam Satria Sunda Sakti itu kan divisinya banyak ya. Harapan saya contoh di divisi pendidikan sampai terbangun titik-titik sekolah budaya. Harapan saya sih itu dan semua di organisasi anggota ya, semua di anggota organisasi Satria Sunda Sakti ingin sampai terwujudnya sekolah-sekolah budaya sampai membentuk pesantren berbasis budaya Sunda. Itu saja sih. Karena kenapa kemudian saya ingin sampai pada titik membangun pesantren di semua cabang Satria Sunda Sakti, karena pesantren itu identik dengan keikhlasan. Bahkan kalau zaman dulu lahirnya pesantren, mau bawa uang mau tidak, yang penting mah masuk ke pesantren gitu ya. Jangan sampai hari ini malah justru pesantren jauh dari masyarakat ya. Yang notabene mahal dan sebagainya. Ya kita ingin sampai pada tingkat itu kan. Terlalu difinansialkan gitu kan. Dikomersilkan lah gitu ya. Pokoknya kita ingin bangun pesantren mau dari kalangan manapun sampai kalangan paria anu paling pahit gitu ya. Bisa masuk pesantren gratis, kemudian belajar agama, belajar bahasa Inggris atau lain sebagainya. Sampai pada memahami juga tentang seni budaya Sunda gitu sebagai basisnya. Ya, baik Kang, sebelum ditutup gitu ya, tadi kan kita sudah bincang-bincang banyak mengenai Satria Sunda Sakti, kemudian mengenai Sunda itu sendiri, strategi-strategi, kemudian nilai-nilai yang harus dibumikan begitu. Nah, kira-kira kata-kata mutiara gitu atau kata-kata motivasi untuk rekan-rekan pemuda-pemuda gitu, pecinta seni budaya dan yang lainnya itu apa Kang? Sederhana sih. Yang pertama itu dan yang terakhir ya karena satu ya. Dan dalam diam adalah pemusnah identitas kemanusiaan ya. Jadi kalau kita diam,
ya bagaimana kita mau merubah kondisi yang memprihatinkan yang sudah saya sampaikan tadi gitu. Ya, kita sama-sama bergerak. Sudah menjadi kewajiban seandainya kita lahir di Jawa Barat, kemudian makan di Jawa Barat, sampai membuang air kotoran juga di Jawa Barat, untuk bagaimana memperjuangkan apa yang sudah menjadi peninggalan dari pendahulu kita di Jawa Barat itu sendiri, yaitu menyebarkan, mempertahankan dan menyebarkan nilai-nilai kesundaan di Jawa Barat, itu saja. Jadi kejahatan itu terjadi karena diamnya orang-orang yang baik. Jelas gitu, lah. Ya, kalau sudah siri asih ya. Kalau sudah siri asih tidak mungkin ada kejahatan. Nah, begitu. Ya. Baik Kang, terima kasih atas ilmunya, atas bincang-bincangnya, atas kopinya gitu. Siap, dan sami-sami. Atas jamuannya. Semoga nanti kita dipertemukan lagi Kang dengan materi yang lain gitu. Siap, insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.